Saya juga sudah lapor soal itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu saya persilakan Kejaksaan atau KPK untuk mendalami, kata Mahfud. Takut juga Pak Mahfud ya. Informasi aja, tapi untuk menindaklanjuti minta KPK sama Kejaksaan Agung. Adalah saling sandera kayaknya ya. Hah? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber ayat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa ali salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, masih seputar korupsi BTS. Ya 8 triliun aja nih. Ini 349 triliun gimana? Ini juga ini yang 8 triliun aja nih. Wih, 8 triliun aja. Tajir Indonesia nih. Sebenarnya tajir, cuman banyak dikorupsi ya. Nih ada berita begini dari Gelora nih. Mahfud dapat info dana korupsi BTS 8 triliun rupiah mengalir ke 3 partai. Saya lapor Presiden. Kita baca dulu. 8 triliun aja nih. Yang 349 triliun gimana Pak Mahfud? Ntar kita baca beritanya. Kuat-kuatin kita di mari. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam sekaligus PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi ehwal aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan menara base transceiver station BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. Ya, ini sebenarnya bukan rahasia lagi sih sebenarnya, yang korupsi itu banyak mengalir ke partai. Cuman kan kadang-kadang masing-masing partai itu megang kartu gitu. Mudah-mudahan aja dibongkar ya. Mudah-mudahan ya Allah, cara Allah untuk membongkar ini ya. Mudah-mudahan Allah bongkar deh ya. Ya, saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya, tetapi saya anggap itu gosip politik. Kami bekerja dengan hukum saja, kata Mahfud usai melantik pejabat eselon 1 Kominfo di kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa 23 Mei 2023. Mahfud menyatakan bahwa dirinya juga sudah melapor ke Presiden Joko Widodo terkait informasi aliran dana ke parpol tersebut. Saya juga sudah lapor soal itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu saya persilakan Kejaksaan atau KPK untuk mendalami, kata Mahfud. Takut juga Pak Mahfud ya. Informasi aja, tapi untuk menindaklanjuti minta KPK sama Kejaksaan Agung. Adalah saling sandera kayaknya ya. Hah? Aduh, bisa begitu ya. Tahu tapi nggak mau mendalami gitu ya. Mikirlah. Proyek pembangunan menara BTS 4G itu diduga dikorupsi dan melibatkan Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate.
Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah berjalan sejak 2006 tetapi baru menemui masalah pada anggaran tahun 2020. Proyek itu berlangsung sejak tahun 2006 sampai 2019, berjalan bagus, baru muncul masalah sejak anggaran tahun 2020, yaitu ketika proyek senilai 28 sekian triliun itu dicairkan dulu sebesar 10, sekian triliun pada tahun 2020-2021. Kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 22 Mei 2023. Tajir negara ini sebenarnya. Tajir, Indonesia ini tajir, gak pantas rakyatnya hidup miskin mestinya. Cuman emang duitnya dikorup-korup begini gimana? Mahfud mengungkapkan ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021, ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022 dengan alasan pandemi COVID-19. Padahal uangnya sudah keluar tahun 2020-2021, minta perpanjangan sampai Maret. Seharusnya itu tidak boleh secara hukum, tapi diberi perpanjangan, ujar Mahfud. Jadi apa sih sebenarnya gunanya hukum di Indonesia ini apa sih? Kalau mengetahui informasi tapi nggak bisa bertindak. Pak Mahfud sendiri bilangnya, apalagi yang 349 triliun ya Pak? Apa? Aduh. Gimana nih? Untuk diketahui, Johnny G. Plate yang juga politisi Partai Nasdem ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Tentu selaku pengguna anggaran dan selaku menteri atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka, kata Kuntadi. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Jadi ada informasi, tapi Pak Mahfud nggak berani menindaklanjuti guys. Bukan nggak berani ya, dalam tanda kutip nggak beraninya itu, ya beliau tahu informasinya aja gitu, tahu informasinya. Tapi untuk tanya sama kejaksaan aja, serem juga. Kalau 8 triliun aja Pak Mahfud mikir-mikir, gimana kalau 349 triliun kemarin katanya. Aduh, yaudah kita sekarang ke cuitannya Gelora News ya guys. Kita ke cuitannya Gelora News, kita lihat apa komentar netizen di sana. Let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di cuitannya Gelora News. Mahfud dapat info dana korupsi BTS 8 triliun rupiah mengalir ke 3 partai. Saya lapor ke presiden. Ya kalau gitu kan akhirnya gimana ya? Terus gunanya hukum apa ya Pak ya? Aduh. Gemar bikin sensasi, akhirnya zonk. Itu maling di BTS akan berakhir seperti ini juga nantinya. Nah, apa kabar skandal gila 349 triliun kok sepi? Nah, iya guys, karena udah menyangkut partai politik, para pembesar, ya. Sekelas Pak Mahfud aja bilang, wah itu bisa menimbulkan ini politik, ya kan? Gimana tuh menurut kalian guys? Aduh. Saya mau nulis dari mana ya? Saya cuma mau bilang ada orang yang pinter banget menjadi pengatur lakon korupsi BTS 8 triliun rupiah. Gebuk satu kena semua. Dalam kasus korupsi BTS 8 triliun. Nah ini mudah-mudahan Surya Paloh megang kunci nih kayaknya. Semula para bazar menyerang Surya Paloh dengan isu Nasdem layak dibubarkan karena ada aliran dana korupsi dari Johnny G. Plate. Begitu terendus bahwa pemilik perusahaan BTS dari kubu sono dan menyangkut orang penting di sono, langsung deh para jaksa muda di kejaksaan bilang kagak ada aliran ke Nasdem. Ayo. Nasdem megang kunci ternyata. Pak Mahfud mikir juga. Tuh. Kalau menurut informasi ini loh ya. Ini sebetulnya proyek BTS waktu rukun masih dalam satu geng. Mereka kenduri bareng dana BTS. Nah begitu pecah kongsi, kemudian ada yang mengetahui kenduri duit triliunan itu, langsung deh dimainkan dengan digebuk dua-duanya.
kapok kapan? Pantesan Om Brewok nantang dibuka semua. Pikir Om Brewok tici tibeh mati siji mati kabeh. Iya Pak Palo kuncinya bener nih. Ayo berani nggak ungkap Pak Jaksa Agung Burhanuddin yang juga adik dari politikus PDI TB Hasanuddin bila misalnya menyangkut orang dari partai lain di luar Nasdem. Nah, bongkar dong. Bongkar. Nah, ya Allah alhamdulillah. Azilil zalimin bil zalimin alhamdulillah. Berpindah dari satu isu ke isu lain. Ini aja kerjanya terus-terusan dari 349T ke 189T ke 8T. Hanya yang terakhir yang diusut, yang lain diam di tempat. Ya, loh, ini tadi pernyataannya Pak Mahfud tadi nah. Ya, itu apa namanya? Menyangkut partai politik ini ya dengan nama saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya tetapi saya anggap itu gosip politik katanya. Gosip politik. Kami bekerja dengan hukum saja. Loh kalau dengan hukum ya ayo Pak Mahfud dengan hukum lah. Dengan hukum buka lah Pak Mahfud. Pak Mahmud hanya gedabrus tok seperti Nikita Mirzani artis kontroversi 349T itu kemana kasusnya itu salah ketik itu ya. Jangan buru-buru kalau ngetik ya. Kasus satu belum selesai sekarang muncul lagi kasus baru. Tuntaskan satu persatu dulu Pak. Badai aku punya data andai mungkin ya. Aku punya data sebagai warga negara tak laporkan itu semua ke pihak yang berwajib. Namun sayang nggak punya apalah daya. Iya. Pak Mahfud kalau punya tahu coba Pak. Iyalah berani dikit lah Pak Mahfud, Pak Surya Paloh. Ayolah. Bongkar tuh, bongkar. 8T aja lu. Jadi males dengar Mahfud. Yang 349T aja ngebut awalnya. Makin lama makin kempes kasusnya. Iya. Ayolah. Ini akhirnya. Tapi rakyat Indonesia insya Allah dari sini bisa melihat tuh. Inilah kelakuan pejabat kita. Dia begini. Ya. Jelas-jelas di sini. Kami bekerja dengan hukum saja, kata Mahfud, ya kan? Mahfud menyatakan bahwa dirinya juga sudah melapor ke Presiden Joko Widodo terkait informasi aliran dana ke parpol tersebut. Saya juga sudah lapor ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Dia udah nyatakan tidak akan masuk. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin akan menimbulkan kemelut politik. Nah, duit besar ini guys. Nggak terlalu sih 8T, cuman ya yang 349T tuh, ayo. Rakyat mah yang duitnya dikorup kebagian nonton sandiwaranya aja cuy. Nah itu loh. Rakyatnya nggak mau gerak. Kok lapor ke presiden? Awas muncul hashtag percuma lapor presiden nanti. Ya gimana ya? Gue nggak paham gitu. Apa fungsinya hukum sekarang ini di Indonesia? Lah Pak Mahfud 300T ngilang. Muncul 8T, dia sejak kapan jadi lapor-lapor ke presiden, rajin lapor-lapor ke presiden. Dia ketua KPK. Nah iya enggak juga. Tapi KPK juga, wah KPK lagi. Lu mau marah sama KPK. Aduh. Ingat, tidak ada visi misi menteri. Enggak ada. Enggak ada guys. Halah-halah emput, omonganmu itulah susah dipegang. Dari kardus durian, terus ke 349T, di Kemenke wajah nguap gitu aja. Sekarang keluar kasus 8T BTS. Tapi kalau benar udah dilaporkan ke presiden, kenapa nggak ada tindakan dari bosmu itu, emput? Ya karena memang bisa menimbulkan kemelut politik, guys. Ayolah, partai politik ini, ayolah. Duit Indonesia ini banyak banget. Kenapa sih kalian korupsiin? Coba kasih ke rakyat gitu loh. Buat kepentingan rakyat juga. Tajir Indonesia nih. Cuma gimmick untuk menaikkan popularitasnya. Tahu banyak informasi skandal korupsi. Tapi tidak satupun yang dituntaskan. Kasus 349 triliun di keuangan. Dan 189 triliun kasus impor emas. Seperti ditelan bumi. Nah itu mana Pak Put? Mana? Ayolah, ayolah, ayolah. Ayolah. Ayolah, senangkan rakyat gitu loh. Ayolah. Kalian ini pejabat, tanggung jawab kalian di akhirat berat loh.
Ringankan sedikit itu tanggung jawab di akhirat itu. Ayolah. Selalu bikin gaduh. 353 triliun lanjutkan Pak. Dan jangan lupa ini wajib dilanjutkan. Bongkar semua. Jangan cuma lepasin bola salju terus diam. Anies juga Surya Paloh membuka diri untuk dibuka. Ayo buka seterang-terangnya. Iya. Bukalah. Yang korupsi itu partainya presiden. Kok lapor presidennya diguyu? No, masa partainya presiden? Presiden kan bukan partai. Tapi diangkat oleh partai ya, dicalonkan oleh partai. Ya ini kata presiden, nah ini yang terkenal deh. Kita nggak mau dengar dah ya. Terus presiden gimana? Ya nggak tahu, kok tanya saya. Ada ya Allah. Mana nih nggak kelihatan cebong-cebong? Nggak, ini lagi ketar-ketir. Ya lu bayangin ya, duit ini banyak guys, banyak. Udah nggak percaya omonganmu Pak? Ayo. Kesempatan 3 periode. Kekuatan alam demokratis atau alam goib. Nah tuh. 8 triliun. 349 triliun. 100 sekian triliun. Banyak loh duit Indonesia ini. Banyak. Cuman ya kelakuan pejabat korup begini terus ya. Tapi ya. Untuk ngomong jujur itu susah para pejabat ini. Saling sandra. Ya. Apakah begitu Pak? Yakin deh pasti ada PDIP. Lu yakin pasti ada PDIP katanya. Namanya korupsi di tingkat kementerian itu masuk di lingkaran ring 1. Secara logika pasti akan merembet kemana-mana lah. 1 tingkat ke atas, 2 tingkat ke bawah. Begitu kata temanku. Nah, mungkin ya. Ini boleh dibilang salah langkah gitu. Menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka. Melebar ini. Melebar kemana-mana ini nanti. Tapi lihat. Nah ya, kesimpulannya kita. Sebaik-baik apapun kalian akan menutupi ini. Allah punya cara untuk membuka itu. Gue yakin banget. Dan ini baru di dunia sayang. Gue ingetin buat semuanya ya para pejabat. Ayolah. Jujur gitu. Buka aja. Khususnya buat Pak Mahfud MD, Surya Paloh. Buka aja, buka. Buka selebar-lebarnya, seterang-terangnya. Indonesia kan negara hukum. Walaupun menyangkut partai politik. Yang lucunya Pak Mahfud MD habis 349 triliun, 100 sekian triliun tadi. Ditambah 8T ini. Tahu informasinya, tapi sampai hari ini kenapa nggak dibuka Pak Mahfud? Ada apa Pak Mahfud? Ada apa? Pak Surya Paloh, ayo Pak. Bongkar. Biar rakyat itu seneng Pak. Dah, gitu aja kesimpulan gue guys. Ya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Share deh ini biar makin banyak rakyat Indonesia yang tahu tentang ini. Allah punya cara untuk membongkar semuanya. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu bersuara untuk rakyat biasa. Mohon diri, mohon doa, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bongkar aja Pak, bongkar. Sebongkar-bongkarnya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik.
Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.